Halo teman-teman semua, hari ini kembali kita melakukan perjalanan, yaitu kembali dari Pidi menuju ke Banda Aceh, melewati jalur belakang atau dengan kata lain bukan jalur nasional. Nah, syukurlah teman-teman, langit hari ini sangat terlihat cerah. Mudah-mudahan tidak ada mendung, tidak ada hujan. Mudah-mudahan perjalanan kita juga lancar karena kita kembali dari Kabupaten Pidi menuju ke Kota Banda Aceh melewati jalur belakang yang jalannya agak sedikit nanjak dan hutan sepi, teman-teman. Selain itu, jalur yang kita lewati nanti di pegunungan, perbukitan, dan juga di pinggir laut, teman-teman. Di depan kita itu ada satu transportasi legend antar kecamatan, namanya Labi-Labi. Ini dia mobilnya, namanya Labi-Labi. Ini mengangkut penumpang antar kecamatan. Nah, transportasi ini sangat populer di belasan tahun yang lalu karena transportasi ini menjadi angkotnya Aceh, teman-teman. Namun sekarang sudah jarang didapati transportasi yang satu ini karena mungkin faktor semua masyarakat sudah punya kendaraan pribadi, teman-teman. Dan juga Aceh ini tidak terlalu macet seperti di Pulau Jawa lainnya atau di Pulau Sumatera lainnya. Nah, mungkin faktor ini juga membuat masyarakat kemana-mana itu mending pakai motor pribadi. Nah, teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Aceh atau ngetrip ke Aceh, bisa tuh di komentar di kolom komentar pengalamannya atau penilaiannya setelah mengunjungi salah satu provinsi yang berada di ujung Sumatera ini. Walaupun tidak ada bioskop, tidak ada tempat melepaskan penat bagi anak-anak muda, Aceh ini terbilang sangat banyak destinasi yang bisa dikunjungi untuk melepas lelah atau refreshing bersama keluarga atau bersama yang lainnya. Nah, teman-teman, kita isi bahan bakar dulu di sini dan ini adalah pom bensin atau SPBU terakhir kita jumpai kalau kita berangkat dari Kabupaten Pidi menuju ke Kota Banda Aceh. Nah, SPBU selanjutnya itu jaraknya jauh, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau berangkat dari Pidi ke Banda Aceh, nah saran saya untuk ngisi bahan bakarnya di sini.
Nah, teman-teman, yang kita lewati sekarang ini adalah jalur nasional atau Jalan Medan Banda Aceh. Nanti yang kita lewati nanti dari PD ke Banda Aceh itu melewati jalur tradisional atau jalur belakang, teman-teman. Nah, di depan ini ada persimpangan, kita belok kanan atau ambil ke arah kanan untuk menuju ke arah Laweng, Kabupaten PD. Nah, teman-teman, Laweng ini adalah salah satu kecamatan yang ada di pedalaman Kabupaten PD. Di sini banyak kita dapati hamparan sawah-sawah karena memang masyarakat di sini pencahariannya sebagai petani. Selain itu, pencaharian masyarakat yang ada di sini juga sebagai pelaut karena Laweng ini juga merupakan salah satu kecamatan yang dekat dengan pesisir. Jadi masyarakat di sini itu lengkap, sudah ada nasi yang didapati dari sawah, juga ada ikan karena di sini juga banyak pelaut. Bahkan ikan-ikan dari sini juga banyak diekspor ke kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di pegunungan. Nah, dari pusat kota Kecamatan Laweng Kabupaten PD ini, kalau kita ingin ke arah Banda Aceh, nanti kita ambil ke arah kiri, teman-teman. Nah, melewati jalan ini untuk menuju ke kota Banda Aceh juga memiliki keasikan tersendiri. Karena selain pemandangannya yang bagus, juga jalan yang agak sedikit sepi, teman-teman. Jadi tidak banyak harus menyelip-nyelip motor ataupun mobil. Akan tetapi jalan yang ada di Kecamatan Laweng ini juga banyak bolong-bolongnya, teman-teman. Semoga semakin mendapat perhatian pemerintah untuk dibenarkan. Oh ya, teman-teman, ternyata melewati jalur ini juga sudah ada SPBU Pertamina yang berada di sebelah kiri kita tadi. Mungkin ini adalah SPBU atau pom bensin terakhir yang kita jumpai kalau melewati jalur ini. Karena jalur ini juga jalur pesisir pendalaman, mungkin tidak banyak, bahkan tidak sama sekali mungkin nanti kita jumpai SPBU atau pom bensin untuk mengisi bahan bakar, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka riding ataupun yang suka motoran ke mana saja itu mungkin bisa nih untuk melewati jalur ini. Ini recommended banget buat kalian yang suka ngetrip atau motoran karena di sini itu pemandangannya bagus, bisa menyusuri pesisir-pesisir di pendalaman di Kabupaten PD. Sepanjang jalannya itu kita bakal dijumpai dengan pemandangan pantai yang indah dan juga bukit-bukit yang sangat keren, teman-teman. Tapi ya itulah, kalau kita kembali dari Kabupaten PD menuju ke Banda Aceh itu paling di Kecamatan Laweng ini ada beberapa tempat ataupun jalan yang berlobang. Nah, mungkin ini ke depan bisa mendapatkan perhatian yang lebih lagi dari pemerintah untuk diperbaiki. Nah, ke depannya itu bakal kita jumpai jalan yang bagus, teman-teman. Sudah jalan bagus, lebar, pemandangannya enak, pemandangannya indah, cocok buat kalian teman-teman yang suka riding ataupun motoran. Wih, tadi itu saya melihat ada Damri di sini, teman-teman. Wah, memang Damri ini luar biasa keren, sangat membantu masyarakat di bidang transportasi. Bahkan sampai ke pendalaman pun juga ada Damri. Saya pernah menonton satu vlog yang ngetrip ke Papua sampai ke kilometer 0 di Merauke, itu jalur tempuhnya itu menggunakan
bus Damri ini. Berarti Damri ini sangat membantu masyarakat sampai ke penghujung Indonesia, teman-teman. Nah, jadi di sini juga tadi ada Damri. Mungkin tujuannya itu untuk membantu masyarakat pendalaman. Ditambah kalau untuk transportasi umum nih dari dari pusat kota Pidi untuk menempuh perjalanan ke Kecamatan Lawung yang pendalaman ini sangat terbatas, teman-teman. Jadi Damri ini sangat membantu masyarakat di sini untuk melakukan perjalanan dari desa menuju ke kota. Nah, teman-teman, ini juga merupakan salah satu tempat mendaratnya manusia perahu atau warga-warga Rohingya yang mendarat di Aceh. Ini adalah salah satu tempat mereka berlabuh, teman-teman. Saya tidak tahu apa tujuannya, ya kita sebagai manusia bisa saja menerima, namun masyarakat juga mempertanyakan sampai kapan mereka bakal ada di Aceh ini. Tapi pribadi saya, untuk posisi mereka sekarang tidak saya ketahui. Nah, sekarang kita fokus saja di perjalanan kita kembali dari Kabupaten Pidi menuju ke Banda Aceh melewati pesisir pendalaman yang ada di Kabupaten Pidi ini. Nah, kita bisa melihat di sebelah kiri kita adalah pegunungan atau bukit dan juga tebing-tebing. Di sebelah kanan kita adalah laut. Sungguh ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita belum pun setengah perjalanan. Teman-teman bisa melihat sendiri, menyusuri pesisir Kabupaten Pidi ini memang sangat mengasihkan, teman-teman. Melakukan perjalanan dengan jalur yang seperti ini memang memiliki kepuasan sendiri dengan melihat laut-laut dan perbukitan yang terbentang di depan mata kita sambil motoran gitu, teman-teman. Melewati jalur ini juga harus hati-hati nih, teman-teman, karena banyak binatang peliharaan warga di sini yang berkeliaran di jalan. Dan juga kalau melewati jalur ini usahakan bawa persediaan air minum atau sekedar snack, karena toko atau warung-warung di sini itu jaraknya agak lumayan jauh antara satu warung dengan warung yang lain. Nah, teman-teman, kita tiba di persimpangan Lampanah Aceh Besar. Nah, di sini ada dua jalur, teman-teman. Kalau kita belok kanan juga bisa, belok kiri juga bisa. Tapi belok kiri ini sebenarnya jalan menuju salah satu desa Aceh Besar bernama Lamteba, teman-teman. Nah, saya kali ini mencoba melewati jalur yang agak sedikit ekstrim ini, yaitu melewati
perkampungan atau perdesaan bernama Desa Lam Tuba. Ini merupakan salah satu desa yang terletak di pertengahan pegunungan Selawah. Kalau tadi kita ambil ke arah kanan itu melewati jalur pesisir, teman-teman. Nah, kita ambil arah kiri ini merupakan jalur pegunungan, yaitu melewati Desa Lam Tuba, Aceh Besar. Nah, jalan menuju Desa Lam Tuba dari Lampanah ini terbilang agak sedikit kecil, teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk melewati jalur ini. Nah, jalur ini juga terbilang sangat sepi. Dari Lampanah menuju Lam Tuba itu hampir tidak ada penduduk, teman-teman. Yang ada itu masyarakat-masyarakat yang berburu rusa. Selain itu juga ada warga-warga yang berkebun di sini. Tapi kalau untuk perumahan-perumahan warga baru kita jumpai itu ketika sudah sampai di Desa Lam Tuba. Perjalanan dari Lampanah menuju Lam Tuba itu sekitaran 15 sampai 20 menit, teman-teman. Akhirnya teman-teman, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 15 sampai 20 menit dari Lampanah menuju Lam Tuba, dan kita akhirnya tiba di Desa Lam Tuba, Aceh Besar ini, teman-teman. Nah, kurang lebih beginilah suasana di Desa Lam Tuba. Dihimpit oleh pegunungan sawah dan hamparan sawah yang begitu banyak di sini, membuat desa ini terlihat sejuk, adem, dan damai, teman-teman. Tak no. Xỉu ơi. Tak no. Hả? Tak no hồ đâu được không? Tumbuh aja gede ya. Masih ya. Tadi diberhentikan sama bocil-bocil di sini, teman-teman. Ternyata di depan tadi lagi ada acara pesta warga di sini. Jadi jalannya harus ditutup sementara. Ya, makanya kita harus masuk gang-gang kecil di sini supaya bisa melanjutkan perjalanan ke depan.
Nah, teman-teman, kita tiba di pusat keramaian Desa Lamtuba, Aceh Besar ini. Kita mampir dulu di masjid untuk sholat. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan lagi. Nah, tadi saya sempat mengontak teman saya yang berada di Desa Lamtuba ini. Ternyata di rumah dia juga sedang ada acara pesta, teman-teman. Nah, kita diundang untuk makan siang di sini. Karena di sini itu terkenal dengan kuah belangong. Kuah belangong ini adalah makanan atau masakan tradisional yang berada di Aceh Besar yang sangat terkenal. Nah, yang berkunjung ke Aceh wajib merasakan kuah belangong yang satu ini, teman-teman. Karena kuliner yang satu ini tidak kita jumpai di kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Aceh. Karena ini masakan khas Aceh Besar. Nah, ini dia teman saya, teman-teman. Nanti kita bakal lanjut lagi di part selanjutnya dari Lamtuba menuju ke Banda Aceh. Stay tune saja di channel kita, perjalanan dari Lamtuba menuju ke Banda Aceh. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.